Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses selalu buat teman-teman pengemudi, driver, atau yang lebih keren lagi, pilot jet darat. Nah, dalam kesempatan ini saya coba untuk sharing untuk pemeriksaan harian terhadap kendaraan. Oke teman-teman ya, kita mulai pemeriksaan harian terhadap kendaraan. Oke, ilustrasinya gini teman-teman. Pemeriksaan harian terhadap kendaraan dilakukan dari sebelah kanan. Perusahaan kita cek kolong-kolongnya, kita cek bagian mesin, kita cek bagian roda-roda, kita cek bagian lampu belakang. Ilustrasinya seperti itu, gambarannya seperti itu. Ini yang dilakukan pengecekan hariannya ya. Oke, apa sih tujuan dari pemeriksaan harian? Pasti ada dong tujuannya. Nah, tujuan dari pemeriksaan harian meliputi 1. Meningkatkan rasa tanggung jawab pengemudi terhadap keamanan kendaraan. 2. Mengurangi biaya perawatan kendaraan. 3. Meningkatkan efisiensi kendaraan. 4. Menambah kepercayaan pemakai jasa kendaraan. Oke, coba yuk kita urai satu-satu yuk. Apa ya sih meningkatkan rasa tanggung jawab ke pengemudi terhadap keamanan kendaraan? Oh ya, pasti mobil itu kan bergerak, mobil itu kan perlu berhenti, mobil itu perlu dikendalikan. Nah, sistem-sistem tersebut itu banyak mekanikalnya. Banyak terjadi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di kendaraan itu sebenarnya diakibatkan sepele. Salah satunya remblong. Itu sebenarnya karena adanya kebocoran minyak rem. Kalau teman-teman driver, teman-teman pengemudi atau pemilik kendaraan melakukan pemeriksaan, hal itu bisa diantisipasi. Kita bisa lebih tahu dahulu nih sebelum jalan, ternyata minyak remnya bocor, ternyata steringnya oblak, ternyata kopelnya ada yang longgar. Nah, korelasinya di situ teman-teman. Di saat kita berkendara dengan kondisi yang minyak rem tadi bocor, setirnya oblak, itu akan membahayakan kendaraan itu sendiri, pengemudi, dan lingkungan sekitar. Makanya tujuan dari pemeriksaan harian ini untuk menambah rasa tanggung jawab pengemudi terhadap keamanan kendaraan. 2. Mengurangi biaya perawatan kendaraan. Loh, kok bisa mengurangi biaya perawatan kendaraan? Oh ya, perawatan kendaraan yang terbesar biasanya itu karena terjadinya overhaul. Contoh, overhaul transmisi. Padahal transmisi itu komponennya cuma gigi-gigi sama oli. Kok bisa di overhaul sih? Oh ya, bisa pasti. Karena olinya kurang. Kalau teman-teman bisa mendeteksi secara dini ada kebocoran di transmisi, berarti teman-teman bisa memperkirakan, oh ya, oli di transmisinya ini kurang nih, berarti harus dilakukan penambahan. Kalau rasanya seperti itu. Yuk coba kita di bagian mesin, overhaul mesin. Biasanya overhaul mesin itu banyaknya terjadi dari oli yang kurang atau air yang kurang. Kalau orang bilang overheating, radiator panas. Nah,
Itu bisa diantisipasi oleh teman-teman di saat melakukan pemeriksaan harian. Nah, dengan melakukan pemeriksaan harian, teman-teman kan ngecek kondisi bawah kolong kendaraan, ngecek mesinnya. Oh, ternyata ditemukan ada bocor air di radiator. Nah, bahaya banget kalau ada bocor air di radiator atau selang radiator, teman-teman tetap pakai tuh kendaraan. Atau teman-teman nggak tahu tuh ada bocor. Nah, di saat perjalanan di tol dengan kecepatan yang tinggi, tahu-tahu temperatur naik. Kalau teman-teman dapat lihat instrumen panel di temperatur, oke. Tapi kalau pas saat teman-teman nggak bisa ngelihat, udahlah, mobil jam, mobil overheating. Nah, ini kolerasinya teman-teman. Dengan mengetahui terlebih dahulu problem-problem yang kecil atau kerusakan-kerusakan yang kecil di mesin, itu kita bisa dapat mengantisipasi biaya kerusakan yang besar. Kenapa? Di sini tujuannya untuk mengurangi biaya perawatan kendaraan. Kalau kita bisa mengurangi biaya overhaul, berarti biayanya akan lebih kecil. Karena overhaul itu pasti biayanya besar. Contoh lah, ganti selang radiator paling berapa sih? 200.000. Turun mesin bisa 20 juta. Inilah korelasinya. Kenapa tujuan kita tekankan untuk pemeriksaan harian kepada driver, kepada teman-teman pengemudi. Oke teman-teman ya, maaf nih bukannya kita menggurui, tapi ini sebagai informasi aja. Ketiga, meningkatkan efisiensi kendaraan. Nah, kalau mobil lebih sering dipakai dengan prima, berarti efisiensinya tinggi. Efisiensinya akan berkurang di saat teman-teman ada pengerjaan tadi overhaul. Overhaul biasanya memerlukan pekerjaan sampai 2 minggu sampai 1 bulan bahkan, atau bisa lebih, tergantung kerusakannya masing-masing. Nah, dengan teman-teman bisa mengantisipasi terlebih dahulu kerusakan-kerusakan yang kecil, berarti teman-teman bisa meningkatkan efisiensi kendaraan. Kendaraan nggak breakdown lama, nggak nganggur lama. Makanya tujuan pemeriksaan harian itu biar lebih efektif lagi kendaraan kita. Oke ya. Keempat, menambah kepercayaan pemakai jasa kendaraan. Pastilah kendaraan kita prima kalau kita dicek tiap hari. Beda sama kalau kendaraan kita nggak dilakukan pengecekan. Pasti customer lebih percaya sama kendaraan kita. Karena apa? Contohnya, kita estimasi pengiriman ke Bandung setengah hari. Kalau kendaraan kita prima, setengah hari bisa nyampe. Tapi kalau kendaraan kita nggak prima, bisa-bisa di tengah jalan ada masalah di rem lah, ada masalah di kopling lah, ada masalah di air lah. Ini kan pasti butuhin waktu untuk dilakukan perbaikan. Ini korelasinya teman-teman. Kenapa kok bisa perawatan harian itu menambah kepercayaan pemakai jasa kendaraan? Karena pemakai jasa kita itu udah pasti, udah yakin, udah ada trust ke kita, ada kepercayaan ke kita bahwa kendaraannya kita itu prima. Kita bisa sampai tujuan dengan tepat waktu. Korelasinya di situ untuk tujuan pemeriksaan harian. Oke, next ya teman-teman ya. Untuk tujuannya. Oke. Nggak taunya pemeriksaan harian ini sebentar loh teman-teman. Cuma 5 menit. Apa sih yang dilakukan pemeriksaan? Pemeriksaan bagian kabin,
pemeriksaan bagian ruang mesin, pemeriksaan bagian kiri kendaraan, pemeriksaan bagian belakang kendaraan, pemeriksaan bagian samping kendaraan, pemeriksaan bagian dalam kabin kendaraan, persiapan menghidupkan mesin. Kedengarannya rumit loh teman-teman, tapi enggak sih, 5 menit, yakin deh 5 menit. Nah gini teman-teman, di Isuzu kita sudah coba bikin sistem. Nah ini sistemnya, kita sebut sistem ini one roll physical check, ORV check. Sekali memutarin kendaraan sudah dilakukan pemeriksaan semua. Kita start dari kanan kendaraan atau nomor 1. Kita jalan, kita lakukan pemeriksaan di bagian depan, kita ke arah nomor 2, pemeriksaan roda kiri, pemeriksaan bagian mesin, dilanjutkan pemeriksaan ke belakang, kiri kendaraan, ketiga ke belakang kendaraan, ke bagian kanan kendaraan, ke bagian depan kanan kendaraan, masuk ke kabin, starter. Nah, ini yang kita sebut sistem one roll physical check. Percaya teman-teman, kalau teman-teman melakukan pengecekan harian ini enggak 5 menit lah, paling lama 5 menit. Paling lama 5 menit. Kita sudah berapa kali praktekin kok. Dan ini efektif banget buat ngebantu teman-teman untuk melakukan pengecekan harian. Oke teman-teman, moga-moga informasi yang kita informasikan ke teman-teman driver, ke teman-teman pengemudi, ke pemilik kendaraan dan pilot-pilot jet darat dapat bermanfaat. Oke, kita lanjut berikutnya ke step-step yang dilakukan. Apa aja sih? Kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.